Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelas A1 semester 2. Di sini saya akan membuat tugas UTS untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Zamri SPD MPSI. Baik, langsung saja. Di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan peserta didik dalam pendidikan. Di sini saya akan membahas 2 poin. Yang pertama itu aspek perkembangan peserta didik. Dalam aspek perkembangan peserta didik ini ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini berkaitan dengan pertumbuhan tubuh seperti tinggi badan, berat badan, kekuatan otot. Nah, contohnya itu misalnya ada anak kelas 3 yang pas kelas 3 itu tinggi badannya itu 130. Nah, setelah dia naik kelas ke kelas 4, tinggi badan dia bertambah menjadi 140. Itu termasuk ke dalam perkembangan fisik peserta didik. Oke, lanjut ke poin kedua, yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini berkaitan dengan proses perubahan dan perkembangan kemampuan berpikir dan pemecahan masalah. Contohnya di dalam kelas kita siapkan 15 bola untuk melakukan eksperimen. Contohnya kita siapkan murid 16 dan 1 yang melakukan eksperimen dan 15 yang ikut eksperimennya. Contohnya si 1 orang ini kita suruh untuk membagikan 15 bola ini kepada teman yang 15 orang ini supaya rata, adil. Nah, kita lihat bagaimana cara dia untuk membagi rata bola tersebut. Itu termasuk ke dalam pemecahan masalah dalam perkembangan kognitif. Lanjut ke poin ketiga, yaitu perkembangan emosional. Perkembangan emosional ini proses perubahan dan perkembangan kemampuan mengelola emosi, mengenali perasaan, dan mengembangkan kesadaran diri. Contohnya, ada seorang murid yang suka marah-marah, terus suka bad moodan terus. Nah, kita sebagai guru mendekati dia, melakukan komunikasi, kayak bertanya, ditanya kenapa, mungkin aja di rumahnya mungkin ada masalah dan dia bawa ke sekolah gitu, sehingga dia marah-marah ke temannya. Nah, dengan melakukan komunikasi itu dia mulai terbuka dan mulai memahami, atau kita memberikan pemahaman kepada peserta didik ini kalau emosi itu tidak memecahkan masalah, tidak baik. Nah, mungkin saja dia bisa terbuka dan bisa lebih sabar, sehingga sedikit demi sedikit dia mulai bisa mengelola emosinya. Nah, itu termasuk dari perkembangan emosional. Lanjut ke poin keempat, yaitu perkembangan sosial. Di dalam perkembangan sosial ini, anak mulai belajar bekerja sama, berinteraksi, dan beradaptasi dengan teman-temannya. Contohnya mungkin saja awal masuk tuh dia masih malu-malu, masih belum bisa berinteraksi. Nah, setelah melakukan pembelajaran dengan bekerja sama, yaitu tugas kelompok, dia sedikit demi sedikit lebih terbuka kepada teman-temannya, tidak pemalu lagi. Nah, itu termasuk dari perkembangan sosial. Oke, lanjut ke poin terakhir, yaitu poin kelima tentang perkembangan moral dan spiritual. Di poin ini, peserta didik mulai memahami nilai-nilai moral dan spiritual seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Contohnya, peserta didik si A nggak bawa pensil, dan si peserta didik B ini dia memiliki 2 pensil. Nah, karena dia memiliki rasa empati dan memahami nilai-nilai empati itu, dia meminjamkan peserta didik yang tidak membawa pensil tersebut. Nah, itu termasuk dari perkembangan moral dan spiritual. Nah, itulah 5 poin dari aspek perkembangan peserta didik. Oke, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu implementasi perkembangan terhadap pembelajaran. Pemahaman terhadap perkembangan peserta didik akan memudahkan guru dalam 2 poin. Yang pertama itu menentukan metode pembelajaran yang tepat.
Guru dapat memilih strategi yang sesuai dengan usia, kebutuhan, dan kemampuan siswa, sehingga proses belajar mengajar lebih efektif, menarik, dan bermakna bagi peserta didik. Contohnya, belajar langsung ke lapangan. Jadi tidak melulu tentang teori, karena anak itu lebih mudah memahami jika belajar itu secara langsung. Oke, lanjut ke poin terakhir, poin kedua, menyusun materi pembelajaran yang sesuai tahap usia. Guru menyesuaikan isi, cara penyampaian, dan aktivitas belajar dengan kemampuan berpikir anak, emosi anak, dan minat anak pada usia tertentu. Contohnya, anak usia SD awal lebih butuh gambar, lebih butuh permainan, seru-seruan, dan kegiatan langsung untuk lebih memahami konsep pembelajaran. Baik, itulah penyampaian materi tentang perkembangan peserta didik dalam pendidikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Saya Fitriani, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.